Akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Festival Pelangi selalu menyenangkan. Seharusnya begitu kan? Hai kawan, selamat datang kembali di duniaku. Hari ini aku akan melanjutkan kisah Flynn and Ernest Pastry Problem. Kita memasuki chapter yang kelima, Almond Milk. Selamat menikmati. Kejadian malam itu membuat Flynn gelisah, padahal dia butuh tidur cepat. Terima kasih pada teh herbal dunia sihir, teh ini membuatnya lebih tenang dan tidur nyenyak. Menjelang pukul 3, Flynn sudah kembali ke taman kota. Dia menemukan teman-teman sekolahnya, kecuali Ernest sudah hadir di sana. Sudah jadi rahasia umum kalau Ernest memang suka terlambat. Untung saja Ernest membagi tugas membuat eclair dengan kelima teman lainnya. Jadi mereka bisa menata buatan mereka masing-masing di etalase lebih dulu. Udara pagi ini membuatku beku, desah Flynn. Kabut putih muncul ketika dia bicara. Ini jam 3 pagi, Flynn. Apa yang bisa kamu harapkan? Seharusnya kamu tanya panitia penyelenggara, kenapa harus buka festival ini pukul 5? Tommy mengangkat tutup kaca cake stand dengan hati-hati. Bukannya festival memang selalu dibuka dengan melihat matahari terbit bersama-sama? Tommy menengadahkan wajah ke atas lalu memutar kepala. Sejauh pandangannya hanya ada pohon dan pohon lagi dengan gedung-gedung tinggi di baliknya. Kita dari tengah kota, apa istimewanya melihat matahari terbit dari sini? Flynn menoleh ke arah patung Alasyar di kejauhan. Dulu pembaruan mantra bola kaca dilakukan pagi-pagi saat matahari terbit. Patung Alasyar dibuat menghadap ke timur ke arah laut lepas. Sebelum gedung-gedung tinggi dibangun, mereka bisa melihat matahari terbit dari ujung laut. Kamu tahu banyak ya? Kakakku yang sering cerita. Dia bilang kalau aku salah satu penerus Esa House. Jadi selain paham kue, aku juga harus paham soal tradisi kota ini. Di tangannya ada seloyang lemon meringue pie. Penampilannya sangat cantik. Puncak meringue kecoklatan membuat gradasi dengan baik. Aroma manis serta segarnya lemon begitu menggugah selera. Berkat alat sihir, pie itu masih hangat dan akan tetap hangat selama berada di dalam cake stand. Benar juga, Esa House sudah berdiri lama ya. Keluargamu gak berniat buka cabang di kota lain atau mungkin di dunia atas? Kalau buka di tempat lain gak bisa jadi ciri khas kota Alasyar kan? Salah seorang anggota kelompok mulai memasang pita berwarna pelangi pada tepi cake stand. Flynn tidak mau stand miliknya nampak seperti padang gurun gersang di samping stand Ernest. Dia juga sudah menyiapkan beberapa rangkaian bunga sederhana untuk menemani cake stand. Terakhir, mereka akan memasang rangkaian kain pelangi tepat di bawah tenda membentang dari stand Flynn ke stand Ernest. Flynn yakin Ernest tidak akan keberatan soal ini. Mata Flynn menangkap pergerakan dari luar taman. Ernest datang sambil menguap dalam balutan kot hitam dan topi. Dia membawa kantung kertas besar. Flynn yakin Ernest baru bangun tidur. Topi itu untuk menyembunyikan rambut yang acak-acakan, sementara kantung besar memuat kontainer sihir berisi eclair. Terlambat bangun di hari festival, sekali lagi Flynn merasa lebih baik darinya. Menurut Flynn, Ernest seharusnya lebih serius lagi. Setidaknya dimulai dari penampilan. Koki harus selalu rapi dan bersih. Ernest bisa memotong rambut coklat mediumnya lebih pendek kalau memang tidak punya waktu untuk merapikannya. Sehari-hari Ernest hanya mengikatnya dengan karet atau memakai bandung. Merasa dipandangi, Ernest menatap balik Flynn. Selamat pagi Tuan Muda. Flynn mendesah kesal. Tak seorang pun pegawai Esa House memanggilnya seperti itu. Terlebih lagi ketika panggilan ini keluar dari Ernest. Itu tidak lebih dari sekedar ledekan. Berhentilah memanggilku seperti nih. Ernest memotong ucapan Flynn lagi. Dia mengeluarkan sebotol kecil susu almond dari dalam kantong kertas. Cepat minum selagi masih hangat. Aku bawa banyak untuk kita semua. Dugaan Flynn meleset. Kantung kertas Ernest memuat selusin botol susu almond.
Dia bagi-bagikan susu pada setiap mereka. Tidak terlihat satupun ekler yang dibawa Ernest. Semua ekler ternyata telah dititipkan pada teman-teman. Mereka nampak senang dengan susu almond tersebut. Wah, kamu benar-benar membelinya. Masih hangat nih, luar biasa Ernest. Enak ya, rasanya memang beda. Penasaran dengan reaksi teman-teman, Flynn memperhatikan botol berisi cairan putih tersebut. Memang masih hangat. Padahal Ernest membawanya tanpa alat sihir sama sekali di pagi dingin seperti ini. Mata Flynn baru menyadari logo mahkota pada tutup botol tersebut. Ini susu almond Mary Royal yang biasa dijual di toko impor, katanya. Hebat, kamu bisa langsung tahu padahal belum ada label kertasnya. Ernest tertawa kecil sambil membuka botol susunya. Kamu beli di mana? Gak ada toko buka sepagi ini, masih hangat pula. Pelabuhan? Kamu pasti bercanda, jaraknya puluhan kilometer dari sini. Memang, makanya aku terpaksa pakai sihir teleport supaya cepat sampai ke sini. Melelahkan sih. Habis kalau nggak ke pelabuhan jam segini, kamu nggak akan bisa mendapatkannya. Maksudmu kamu membelinya dari impor di pelabuhan? Dari pemilik kapal? Ernest tertawa sekarang. Hahaha, bukan Flynn. Susu ini berasal dari dunia atas, dunia normal. Mereka nggak dimuat pakai kapal, cuma gerobak. Memang gak banyak orang tahu kalau susu ini berasal dari sana. Orang-orang berpikir kalau ini impor dari negara lain. Ya, mau bagaimana lagi, portal penghubungan ke dunia terletak dekat laut sih. Dunia sihir dan dunia normal dipercaya terhubung secara vertikal. Kadang orang juga menyebut dunia normal dengan dunia atas, sementara dunia sihir disebut dunia bawah. Dari mana kamu tahu soal itu? Aku kenal baik kakek pemilik kios di pelabuhan yang juga menjual ini. Dia cerita semuanya. Dia bilang kalau aku datang pagi hari, aku bisa dapatkan Mary Royal masih hangat karena perbedaan waktu di dunia atas dan dunia bawah. Aku datang terlalu awal, bahkan pegawai Mary Royal belum sempat melemparkan label. Flynn mendesah. Jadi susu mahal ini berasal dari dunia atas dan diberi label oleh perusahaan lokal dunia bawah. Kukira mereka membuatnya dengan trik dan alat sihir tertentu. Aku dapat harga diskon dari kakek loh. Ernest menyengir lebar, memamerkan kedekatannya hingga bisa dapat barang mahal dan lezat dengan harga bersahabat. Sudah, cepat habiskan punyamu sebelum dingin. Flynn mengangkat botol susu sebelum membukanya. Makasih ya. Sama-sama. Selagi Flynn menikmati susu almond sebagai sarapannya, Ernest kembali bertanya, rasanya enak? Flynn mengangguk tanpa bicara. Kalau begitu, kenapa kamu kelihatan kecewa waktu tahu kalau susu ini berasal dari dunia atas dan gak dibuat dengan sihir sama sekali? Rasanya masih sama kan? Bukan kecewa, hanya terkejut. Flynn meralat. Lagi pula, rasanya beda. Rasanya lebih enak karena masih hangat. Flynn bersyukur dalam hati, lidahnya masih mau jujur soal rasa, meski hatinya kesal setiap mengingat ucapan Ernest soal puff pastry kemarin. Ernest menengus geli. Setelah menghabiskan susunya, Ernest bertanya lagi, oh ya, Flynn, mau bersaing nggak? Flynn berdeham. Tubuh dan tenggorokannya terasa lebih hangat sekarang. Bersaing siapa yang akan menghabiskan jualannya lebih dulu? Tebak Flynn. Bagaimana penilaiannya? Aku gak yakin kita membawa jumlah dagangan sama persis. Benar juga. Ada ide lain? Hari ini akan ada 3 penyihir dari Dewan Sihir Ibu Kota. Kita lihat mereka lebih suka yang mana. Ernest melanjutkan seolah bisa menebak pikiran Flynn. Sampai di situ ceritanya. Penasaran kelanjutannya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan. Jangan lupa juga like untuk mendukungku terus berkarya. Sampai jumpa!